Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Beberapa waktu lalu saya didatangi oleh seorang pasien, tentunya seorang wanita usia kira-kira 28 atau 29 tahun begitu, datang dengan keluhan tidak haid selama 2 bulan ya. Dan saya gali lagi, ternyata beliau sudah menikah selama 6 tahun dan belum pernah hamil. Kemudian saya tanyakan, apakah sudah pernah tes pack, Bu? Ibunya menjawab bahwa dia sudah malas tes pack karena takut kecewa katanya. Nah, dari sini tentu yang diharapkan oleh ibu tersebut adalah tidak haidnya karena hamil. Baik dengan saya menanyakan cerita singkatnya, riwayat singkatnya, kemudian saya tawarkan untuk melakukan tes pack terlebih dahulu. Setelah itu saya lakukan pemeriksaan USG dan ternyata hasilnya adalah nihil ya. Tentu ibu itu kecewa ya, bahwa buah hati yang diidam-idamkan itu masih juga belum hadir sesuai dengan yang diharapkannya. Kemudian saya tawarkan untuk lebih detailnya, Bu, apakah mau untuk melakukan pemeriksaan USG transvaginal atau transvaginal ultrasound, biasanya disikat dengan TVS. Ibunya bersedia, dan dari pemeriksaan TVS saya menemukan bahwa ovariumnya atau indung telurnya itu dipenuhi oleh sel-sel telur atau folikel-folikel kecil yang memenuhi hampir seluruh indung telurnya. Dan ini adalah suatu kondisi yang disebut dengan PCO, polycystic ovarium. Jadi ovarium di mana dalamnya itu ada kista banyak, polycystic ya. Dan ini salah satu penyebab mengapa perempuan itu mengalami gangguan haid dan tidak subur. Oke, setelah saya melakukan beberapa penjelasan bagaimana seharusnya dilakukan, kemudian mempertimbangkan juga bahwa suami harus melakukan sperma analisis, maka ibu itu sadar mengerti bahwa pengobatan PCOS ini cukup lama dan perlu kesabaran untuk melakukan terapi. Nah, sebenarnya apa sih PCOS itu, teman-teman ya? PCOS itu adalah suatu gangguan keseimbangan hormon, lagi-lagi keseimbangan hormon yang sering dialami pada wanita usia produktif. Saya pernah bercerita bahwa haid itu banyak regulator hormonnya. Nah, pada PCOS ini adanya suatu ketidakseimbangan di mana regulator haid itu rasionya tidak sesuai dengan wanita normal ya. Dan jadi normalnya begini, normalnya adalah setiap bulan seorang wanita itu mengalami yang namanya ovulasi, di mana ada satu telur atau folikel yang matang ya, kemudian pecah, biasanya di tengah periode haid itu pecah, dan bila pecah kemudian bertemu dengan sperma, dibuahi dan menjadi hamil. Itu rutin terjadi setiap bulan, baik ada yang menikah maupun yang tidak menikah. Nah, pada PCOS telur yang dominan tadi itu tidak ada atau tidak terjadi. Yang muncul adalah kebanyakan telur-telur yang tidak matang, yang ukurannya itu kecil-kecil dan tidak mengalami pecah ya, ovulasi setiap bulannya. Sehingga di dalam indung telur tadi itu terjadi penumpukan folikel-folikel atau sel-sel telur yang kecil dan cukup banyak. Dan folikel-folikel tadi itu memiliki fungsi yaitu menghasilkan hormon. Nah, oleh karena itu pada kasus PCOS, indung telur yang cukup banyak folikelnya tadi itu tentunya memproduksi hormon yang lebih tinggi atau lebih banyak kadarnya. Karena apa? Karena pabriknya atau produsen hormon tadi cukup banyak di indung telur, sehingga mengalami gangguan ketidakseimbangan hormon yang beresiko terjadi gangguan haid bahkan ketidaksuburan ya. Nah, secara umum ada dua gangguan haid yang dialami oleh pada kasus-kasus dengan PCOS. Yang pertama, gangguan haidnya itu berupa perdarahan, yaitu haidnya sebulan bisa lebih dari 1 kali, sebulan 2 kali, bahkan sebulan penuh itu mengalami haid, atau justru haidnya yang jarang-jarang, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, dimana pada kasus yang perdarahannya cukup sering atau berlebih itu karena kadar estrogen yang terlalu tinggi,
Sedangkan ada kasus yang jarang-jarang haid itu kadar androgennya yang lebih tinggi sehingga dia cenderung tidak haid. Dan memang pada orang PCOS ada kadar androgen yang lebih tinggi rata-rata ya daripada wanita yang tidak mengalami PCOS. Ya. Kira-kira apa sih penyebabnya PCOS itu? Sampai sekarang penyebabnya belum diketahui dan mungkin diduga adalah suatu kelainan genetik ya. Kelainan genetik ini jangan membayangkan kelainan bawaan ya, bukan ya. Jadi ada gen-gen yang tidak normal ya, yang beresiko yang menyebabkan seseorang itu terkena PCOS. Dan tentunya kalau masalahnya di gen itu kita tidak ada obatnya karena gen itu adalah istilahnya itu gifted ya, anugerah diberi oleh Tuhan ya. Ada rekayasa genetika tapi kita terlalu jauh untuk membahas itu. Nah, selain itu ada faktor-faktor pemberat yang bisa dialami oleh seorang wanita dan bisa mengalami PCOS. Yang paling sering adalah obesitas ya, lagi-lagi obesitas. Obesitas itu menyebabkan kadar hormon terganggu akibat kadar lemak yang berlebih. Kadar lemak yang berlebih menyebabkan ketidakseimbangan hormon sehingga dia beresiko terjadinya PCOS ya. Ovulasinya terganggu, tidak terjadi ovulasi, penumbukan dan menyebabkan PCOS. Dan selain itu, pada kasus obesitas memang cenderung terjadi resistensi hormon, resistensi insulin ya. Dimana pada kasus PCOS ini sangat identik atau sangat dekat dengan kejadian diabetes mellitus ya, atau kencing manis, yaitu terjadinya resistensi insulin. Nah, oleh karena itu pada kasus obesitas sebaiknya orang-orang yang perempuan yang obes kemudian sulit hamil sebaiknya memeriksakan diri, siapa tahu memang ternyata ada PCOS-nya. Nah, tanda lain yang bisa diduga bahwa seseorang itu memiliki PCOS adalah adanya rambut-rambut halus yang tumbuh pada bagian-bagian tubuhnya ya. Yang paling sering mungkin akan tampak itu pada wajah ya, pada wajah itu tumbuh rambut-rambut halus seperti kumis gitu ya, itu lebih tampak daripada wanita yang tidak memiliki terjadi PCOS. Oleh karena itu pada kasus-kasus PCOS, pada kasus-kasus perempuan dengan ditumbuhi rambut-rambut halus di wajah bisa terjadi gangguan haid dan mungkin bisa mengalami PCOS. Tentu ini adalah praduga ya, tentu ini adalah suatu praduga karena tidak hanya penyakit PCOS yang mengalami kasus-kasus seperti itu. Jadi silahkan dicek kalau teman-teman merasa ada gangguan haid, kemudian ada tumbuh rambut-rambut halus di wajah, sebaiknya dilakukan pemeriksaan untuk tahu apakah terjadi PCOS atau tidak. Nah, apakah ada kemungkinan penyulit pada kasus-kasus PCOS seperti ini? Ya, yang pertama PCOS itu erat kaitannya dengan diabetes mellitus. Ya, erat kaitannya dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus terjadi karena resistensi insulin dan hormonal imbalance pada PCOS juga seperti siklus yang saling berkaitan ya, antara kejadian PCOS dengan resistensi insulin. Biasanya pada kasus PCOS ini juga dokter kandungan akan menawarkan untuk melakukan pemeriksaan seperti lab panel resistensi insulin ya, dan juga pemeriksaan gula darah untuk mengetahui sekaligus melakukan screening atau pemindaian apakah terjadi penapisan apakah terjadi kasus diabetes mellitus yang menyertai. Kemungkinan kedua, kalau PCOS ini dibiarkan dalam waktu yang lama, tidak diobati, kemudian karena takut ke dokter kandungan, haidnya tidak teratur, terjadi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, bisa terjadi yang namanya kanker rahim. Kanker rahim ini terjadi akibat kadar estrogen yang terlalu berlebih pada kasus PCOS tadi, tidak segera diobati, tidak segera diterapi, sehingga terjadi penebalan yang tidak wajar pada endometrium atau dinding rahim dan bisa menyebabkan kanker endometrium atau kanker dinding rahim. Dan ini tentu membutuhkan terapi yang jauh lebih kompleks kalau sudah terjadi kanker. Dan sebaiknya memang bila teman-teman sudah mengalami gangguan haid berlebih, sebaiknya periksa diri ke dokter. Dan bila ada penebalan dinding endometrium, biasanya dokter akan menawarkan untuk melakukan peluruhan dinding endometrium tadi atau mungkin diperlukan tindakan kuretase. Jangan membayangkan resiko saat itunya saja, tapi bayangkan resiko jangka panjangnya. Jadi jangan takut
karena satu pengobatan, tapi malah menyebabkan pengobatan-pengobatan lain yang lebih berat nanti di masa yang akan datang. Nah, dua itu tadi yang sering terjadi pada kasus PCOS ya. Tentunya yang ketiga adalah gangguan kesuburan. Karena apa? Karena pada kasus PCOS tidak terjadi ovulasi ya. Biasanya pada kasus PCOS ini memang sebagian besar sulit punya anak kecuali dengan dilakukan dengan pemberian obat penyubur ya, atau induksi. Jadi itu tadi ada diabetes mellitus, ada kanker rahim atau dinding rahim, dan kesuburan ya, yang terganggu. Nah, bagaimana cara mengobati PCOS? Ya, PCOS ini bisa diobati yang pertama dengan cara modifikasi gaya hidup. Ya. Modifikasi gaya hidup ini bukan gaya hidup hedonisme, bukan gitu ya. Jadi gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya harus olahraga ditingkatkan, aktivitas fisik harus ditingkatkan. Jadi seperti itu ya. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa olahraga itu sangat memberikan efek yang cukup baik, sangat baik untuk tubuh kita ya. Meningkatkan sensitivitas insulin ya, sehingga insulin yang tadinya malas mengangkut gula, dia menjadi aktif mengangkut gula. Kemudian yang kedua, membantu melakukan regenerasi sel tubuh yang rusak, yang sudah lama diganti dengan yang baru ya. Kemudian tentu menurunkan kalori dan menurunkan berat badan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah biasanya apa olahraga yang tepat untuk penderita PCOS? Apakah ada olahraga khusus? Nah, olahraga yang tepat untuk penderita PCOS adalah olahraga yang dikerjakan ya. Jadi apapun olahraganya yang kita baca, kalau tidak dikerjakan ya tidak akan ada efek, tidak akan ada manfaatnya. Jadi satu artikel juga menyebutkan di fertilityfamily.co.uk bahwa baik itu cycling, swimming, hiking, running, walking selama 30 menit saja itu sudah membantu memperbaiki kualitas hormon dan kualitas metabolisme seorang penderita PCOS ya. Tidak peduli olahraganya apapun, silakan kerjakan selama paling tidak 15 sampai dengan 30 menit ya. Dan juga ada artikel di bawahnya bahwa tidak ada olahraga yang jelek untuk PCOS. Hampir semua olahraga memperbaiki fungsi-fungsi hormon dan memperbaiki resistensi insulin pada kasus PCOS. Tentunya disesuaikan dengan minat dan kondisi teman-teman sekalian. Pada kasus-kasus obesitas, berat badan berlebih, maka sebaiknya tidak memilih olahraga yang membebani kaki atau lutut terlalu berat, misalnya lari, jogging, atau aerobik atau HIIT gitu ya. Tentu tidak dianjurkan. Karena apa? Karena beresiko cedera lutut ya. Cedera lutut menimbulkan masalah baru ya. Jadi sebaiknya pilih olahraga-olahraga yang tidak terlalu membebani lutut, misalnya bersepeda, karena kita pakai sepeda bebannya terbagi, atau sepeda statis ya, atau berenang gitu ya. Itu lebih dianjurkan pada penderita obesitas. Oke, selain olahraga tentu diet sehat. Diet itu adalah pola makan. Kita harus atur pola makan. Karena apa? Kembali lagi, PCOS erat kaitannya dengan diabetes mellitus, dan diabetes mellitus erat kaitannya dengan diet yang kita konsumsi sehari-hari. Dan tentunya semakin tinggi kalori, semakin tinggi gula yang kita makan, maka akan semakin beresiko terjadinya diabetes mellitus. Oleh karena itu, ayo mulai diet sehat ya. Kurangi makanan manis, konsumsi sayur dan buah setiap hari, paling tidak ada 2-3 kali santapan yang dianjurkan untuk makan buah. Yang ketiga, kurangi porsi makan. Tidak peduli seberapapun, tapi mulailah untuk mengurangi porsi makan. Biarkan progres atau prosesnya berjalan secara bertahap supaya tidak kaget. Jangan nanti terlalu berlebih, ekstrim mengurangi makan, maka yang ada adalah badan kita merasa kelaparan ya, justru malah ribut, makannya semakin banyak. Jadi mulailah bertahap. Nah, itu dikurangi 1 sendok, 2 sendok, yang penting secara bertahap berkurang hingga tubuh kita terbiasa dengan porsi makan yang cukup sedikit ya. Kemudian saran saya, karena era media sosial ya, saat ini banyak diet-diet yang ditawarkan, sebaiknya pilih diet yang tidak menjanjikan penurunan berat badan terlalu cepat ya. Karena apa? Seringkali mengalami komplikasi penyakit yang justru lebih berat daripada penurunan dietnya itu tadi ya. Yang paling sering adalah gagal ginjal. Karena apa? Terlalu ekstrim melakukan diet. Tubuh kita perlu nutrisi, tentu dengan nutrisi yang cukup dan takaran yang cukup ya. Tapi kalau terlalu berlebih juga kita membatasi
justru menyebabkan penyakit di organ-organ yang lain ya. Jadi cukup lakukan secara sedikit-sedikit dan konsisten. Yang penting itu adalah konsistennya ya. Jadi ayo kita harus mulai melakukan pola hidup sehat sedini mungkin, terutama yang bila kepala usia udah kepala 3 atau lebih ya, sebaiknya sudah mulai mengurangi. Yang ketiga nanti akan dilakukan regulasi haid ya. Biasanya dokter akan memberikan pil KB untuk mengatur regulasi haid. Regulasi haid ini untuk melakukan pengaturan haid sehingga apa? Sehingga terjadi haid yang teratur, ovulasi terjadi, dan harapannya endometrium itu luruhnya tepat waktu, terjadi ovulasi dan tentu kehamilan bisa tercapai. Yang keempat, biasanya akan diberikan pengobatan untuk diabetes mellitusnya ya. Selain mengobati hormonnya, biasanya diberikan terapi yang sering dipakai adalah metformin. Metformin adalah obat diabetes ya. Biasanya digunakan untuk orang PCOS karena dia juga memiliki benefit atau keuntungan, yaitu mengurangi atau menurunkan nafsu makan ya. Oleh karena itu, tapi tentu ya, yang metformin ini harus dengan anjuran atau petunjuk dokter terlebih dahulu. Jangan melakukan self medicine ya. Sekali lagi jangan melakukan self medicine karena setiap orang memiliki faktor resiko atau kondisi badan yang tidak sama, jadi tidak bisa dipukul rata karena baca dari suatu artikel kita memaksakan untuk mencoba. Jadi sebaiknya tidak dilakukan self medicine. Nah, apakah PCOS itu bisa sembuh? Bisa ya, karena PCOS ini masalah hormon ya, tentu dengan melakukan regulasi hormon secara teratur maka PCOS bisa disembuhkan atau paling tidak ditekan ya. Sehingga apa? Sehingga haid bisa teratur dan tentunya bila pengen hamil, kehamilan bisa tercapai ya. Baik, saya rasa cukup itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, komen, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.